Puji Tuhan, Shalom, senang kembali berjumpa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini saya membahas tema cara meraih piala yang terbaik dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersuka cita, kita bersyukur, kita akan menyaksikan salah satu perhelatan yang paling hebat di dunia, yaitu pertandingan Piala Dunia. Ini ditunggu-tunggu semua orang, ya kan? Dari berbagai negara yang sudah lolos dalam seleksi. Ya, lalu mereka akan bertanding dengan sekuat tenaga, ya, dengan tim yang sangat hebat. Tujuannya apa? Supaya mereka meraih kemenangan dan akan mendapatkan piala, mendapatkan trofi. Dan biasanya kalau tim sudah menang, negara sudah menang, maka trofi itu biasanya diarak-arak di negaranya, karena itu suatu kebanggaan, satu sukacita yang sangat luar biasa. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, ada piala, ada trofi yang lebih dari trofi Piala Dunia yang Yesus janjikan buat setiap orang percaya, yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan dan kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota abadi yang membuat kita sukacita dan kita ada bersama dengan Bapa di sorga. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana cara mendapatkan piala yang terbaik? Yang pertama, maka harus bertanding dalam segala kekuatan yang penuh. Paulus berkata, larilah sedemikian rupa. Artinya apa? Setiap juara, tim yang hebat, pasti sudah dipersiapkan, dilatih sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi tim yang kuat, sehingga mereka menjadi tim yang hebat. Saya perhatikan sebetulnya, ada banyak tim, ada orang yang Tuhan beri potensi untuk berhasil. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang yang ganteng, ada banyak orang yang cantik. Tapi kenapa mereka nggak melihat mahkota? Kenapa? Karena hidup mereka terlalu terbiasa santai, terlalu biasa menunda-nunda. Tetapi kita diingatkan oleh Rasul Paulus, hal yang sama kalau kita ingin mendapatkan mahkota abadi, maka kita nggak boleh menunda-nunda. Kalau Tuhan segera bilang segera, segera dong. Kalau Tuhan suruh kita, ayo segera melayani, ayo kita segera melayani. Kalau Tuhan segera bilang kita segera taat sama firman, jangan tunggu. Jangan bilang nanti kalau saya udah tua, kalau saya udah mau mati, baru saya akan mau taat sama firman. Hari ini kita diingatkan, berlarilah sekuat tenaga. Kenapa? Karena Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua, bagaimana cara meraih piala terbaik? Yang kedua, harus bertanding sesuai dengan tujuan. Paulus bilang, aku bertanding bukan tanpa tujuan. Artinya apa? Tujuan kita jelas. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Tujuan kita bukan mendapatkan karunia, bukan mendapatkan pelayan yang lebih besar. Karena saya mau beritahu buat saudara, ada banyak orang yang kelihatannya berkarunia, bernubuat, mengusir setan. Tapi satu saat Yesus bilang, aku nggak kenal. Artinya apa? Mereka nggak mendapatkan mahkota kemuliaan abadi. Kenapa? Karena hidup mereka sembarangan, hidup tanpa tujuan. Tapi Yesus bilang, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan, baik kita makan maupun kita minum, apapun itu, kerjakan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara meraih mahkota yang paling hebat? Yang ketiga, harus bertanding sesuai dengan aturan. Dia bilang, aku bukan memukul sembarangan. Saudara dikasih Tuhan, kita ingat ada kisah atlet hebat yang bertanding secara sembarangan. Saya ingat ketika Mike Tyson bertanding dengan Holyfield. Ketika dia mulai kalah, lalu dia gigit kuping Holyfield. Itu namanya bertanding di luar aturan. Artinya apa? Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kalau kita menjadi jemaat, kita nggak mau kita sendiri. Kita harus buang ego kita. Kita harus taklukkan
kehendak kita kepada kehendak Bapa yang mau diatur oleh Tuhan. Kita mau meneladani apa yang Yesus katakan, Bapa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saudara, kenapa pelayanan kita nggak maju? Kenapa kita nggak mendapatkan mahkota? Bukan Tuhan nggak memberikan anugerah, tetapi setelah kita dapat anugerah, kita nggak mau diatur, kita mau semaunya. Tapi hari ini, untuk mendapatkan mahkota yang abadi, ada 3 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, berlombalah dengan kekuatan penuh. Lalu yang kedua, berlombalah untuk tujuan Tuhan. Yang ketiga, harus berlomba dengan aturan yang penuh. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dukung pelayanan ini dengan cara tetap like, share, subscribe, dan bagikan. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.